Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa disertai pertemuan sel jantan dan sel betina atau tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Alat pembiakannya tumbuh dengan sendirinya dari tumbuhan melalui tunas, umbi, spora, dan rizoma. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Pertama, akar tinggal ataupun rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut berluas-luas dan tumbuh mendatar. Pada tiap ruasnya akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman lengkuas, kunyit, dan kencur. Ciri-ciri akar tinggal, bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku. Bentuknya seperti batang dan ujungnya terdapat kuncup. Pada tiap ketiak sisik terdapat tunas, dan pada tiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Di tengah lapisan umbi terdapat tunas. Jadi tunas yang terbentuk di tengah umbi lapis disebut dengan siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis sendiri terdiri dari cakram dan akar serabut. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu sudah berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah tanaman bunga dahlia, wortel, dan lobak. Umbi akar pada tanaman bunga dahlia dan wortel dapat untuk digunakan sebagai alat perkembangbiakan karena ada tunas pada pangkal batangnya. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Pada tanaman, umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung banyak karbohidrat. Pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncupnya membentuk mata tunas. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi batang dapat kita jumpai pada tanaman ubi jalar dan kentang. Pada kentang atau ubi jalar, biasanya terdapat lekukan umbi yang disebut dengan mata tunas. Mata tunas akan jelas terlihat pada saat kentang sudah tua atau ubi jalar disimpan beberapa hari di tempat yang lembab. Mata tunas yang terbentuk inilah yang kelak dapat ditumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya geragi. Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah atau di dalam tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Tiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru sebagai calon tumbuhan baru. Contohnya adalah tanaman semanggi. Jadi ini adalah tanaman semanggi. Perkembangbiakan dengan menggunakan tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas ini tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya ditebang, tunas ini akan tumbuh terus. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan tebu.
Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini biasanya tumbuh pada tumbuhan yang tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Contoh tanaman adalah cocor bebek dan sukun. Jadi ini adalah gambar tanaman cocor bebek di mana pada pinggiran-pinggiran daun, ya ini adalah daun tanaman, yang kemudian dari pinggiran daun tersebut akan muncul tunas-tunas baru yang menjadi tanaman baru jika dia dipisahkan dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dengan menggunakan spora. Spora memiliki inti sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji yang sangat kecil. Jika spora jatuh ke tanah ataupun ke tempat yang lembab, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan berspora adalah lumut, tumbuhan paku, dan supir. Jadi, ini adalah gambar di mana tanaman tersebut berkembang biak dengan cara spora. Jadi yang berwarna kecoklatan ini biasanya berada di bawah daun, ada juga kalau pada supir di pinggiran daun. Jadi yang berwarna coklatnya apabila kita pegang dia akan halus seperti tepung. Inilah dia yang akan dijadikan oleh tanaman tersebut digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Demikianlah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.